bahagianya orang yang selalu ikhlas. Dari tema ini mungkin kita sering mendengar kata ikhlas. Kata ikhlas ini sudah umum dan sudah maklum. Sudah tahu semuanya, sudah ngerti semuanya. Karena apa? Karena di sini adalah bahagianya orang yang selalu ikhlas. Yang mana kategori di sini adalah orang yang selalu ikhlas, insya Allah dia akan selalu bahagia. Karena apa? Tidak adanya tuntutan untuk dirinya, tidak adanya harapan dan balasan untuk dirinya. Nah, jadi dia akan selalu mendapatkan kebahagiaan yang insya Allah baik kebahagiaan itu yang ada di dunia ataupun nantinya di akhirat. Kemudian ikhlas secara bahasa. Sebelum kita masuk ke inti poin dari ikhlas itu, kita jelaskan secara bahasa terlebih dahulu. Ikhlas secara bahasa diambil dari kata khalasa. Yang mana kalau dalam Al-Quran itu ada khalisin, mukhlisin, mukhlasin, banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sekitar ada, kalau dari kata ikhlas itu sekitar 31 dalam Al-Quran. Mukhlisina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi Allah memerintahkan kepada hambanya illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dengan yang ikhlas, dengan memurnikan agama Allah. Jadi ikhlas di sini adalah memurnikan, secara bahasa adalah memurnikan atau mensucikan dari hal-hal yang dapat merusak hal tersebut. Ikhlas kita gambarkan seperti gelas kosong. Gelas kosong diisi dengan air yang bening. Jadi diisi dengan air yang bening, bersih, putih. Jadi benar-benar dimurnikan dari hal-hal yang dapat merusak air tersebut. Jadi benar-benar dibersihkan semuanya. Itu ikhlas secara bahasa. Sedangkan secara istilah ataupun secara syariat, ikhlas adalah banyak nih pengertiannya. Yang pertama adalah al-ikhlas wa ayyakuna ghardu mahdul taqarrub ila Allah taala. Menurut Imam Ghazali di sini ikhlas secara bahasa, secara istilah adalah apa yang ada dalam tujuan amal itu murni, murni untuk taqarrub ila Allah, murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada harapan lain kecuali mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri, sesungguhnya orang yang ikhlas itu pasti dia akan berbahagia. Semakin dia meningkatkan niat keikhlasan dirinya, maka dia akan semakin berbahagia dalam dirinya. Bagaimana enggak? Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalnya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada harapan selain mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gambarkan orang di atas muka bumi ini, ketika kita dikenal sama atasan kita begitu dekat, kita dikenal sama misalnya sama Pak Gubernur, Pak Anies, kita dikenal sama atasan-atasan kita begitu baik, dengan jabatan yang tinggi, orang-orang itu pada kenal kita, bagaimana rasanya? Itu pasti akan merasakan kesenangan tersendiri. Begitupun sebaliknya, ketika kita dikenal sama Rabb kita, ketika kita dikenal sama Tuhan kita, yaitu Allah, pasti kita akan merasakan kebahagiaan yang begitu besar. Kita aja ketika dikenal dalam satu kampung begitu banyak, mungkin kita akan merasa lebih senang. Apalagi yang mengenal kita nantinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu rasa yang begitu bahagia karena sudah dikenal
oleh Tuhan kita. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kita bisa berbahagia karena sudah dikenal dengan Tuhan kita. Jangan sampai kita itu nggak dikenal. Jangan sampai kita ibadah itu udah begitu saja tetapi kita tidak dikenal sama Tuhan kita. Oleh karena itu ini adalah suatu kebahagiaan yang sangat amat besar yang patut kita syukuri ketika kita sudah menjalankan keikhlasan itu dalam beribadah. Yang mana dalam kisahnya pada waktu itu bahwasanya orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk membacakan Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani lak?" Apakah Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab, "Sama kali." Ya Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Faja'ala Ubay yabki. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun menangis mendengar perkataan seperti itu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena apa Ubay bin Ka'ab menangis? Karena Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, menyebut namanya. Yang istilahnya mungkin ketika dia beribadah murni mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan ibadah-ibadah semuanya, dia mengharap ridho dari Allah sehingga dia memurnikan diri dia dalam ibadah dia kepada Allah sehingga Allah mengenalnya, dan pun ketika Allah mengenalnya dia merasakan kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan itu menjadikan dia sedih karena Allah sudah mengenal hambanya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini jelas ketika kita merasa ingin bahagia berarti tujuannya adalah kita pengen dikenal sama Allah. Dikenal dalam hal kebaikan, bukan dikenal dalam hal keburukan. Jadi kita berusaha dikenal di hadapan Allah Tuhan kita itu dalam hal-hal kebaikan. Di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan, seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain jangan menganggap sedang bermuamalah dengan orang tersebut. Ini perkataan dari Syekh Abdul Rahim bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasil Al-Mufidah li Hayati Sa'idah. Kiat-kiat meraih untuk kebahagiaan, kiat-kiat meraih kebahagiaan. Kata beliau, kiat-kiat meraih kebahagiaan di sini adalah bagaimana ketika kita sedang bermuamalah kepada manusia, kita bermuamalah kepada seseorang, jangan dianggap sedang bermuamalah dengan orang tersebut. Ketika kita sedang hablum minan nas kepada manusia, bermuamalah dengan seseorang, jangan kita menganggap kita bermuamalah kepada orang tersebut, tetapi kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bermuamalah kepada manusia, kepada seseorang, pasti secara tidak langsung kita pengen mengharapkan balasan dari dia. Ketika kita bermuamalah melakukan sebuah kebaikan, kita tolong orang tersebut, kita bantu. Misalnya dia lagi sakit, kita tolong. Dia kagak punya duit, untuk berobat kita bantu untuk biaya pengobatan. Ataupun buat makan dia kagak cukup, kita bantu buat biaya makan dia. Tetapi ketika kita melakukan hal tersebut dengan niatan bermuamalah dengan orang tersebut, maka secara tidak langsung kita pengen mengharap balasan darinya nantinya. Tetapi ketika kita niatkan, kita bantu orang tersebut dengan tujuan bahwasanya saya sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa?
yang kita harapkan nantinya cuma mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan balasan dari orang tersebut. Ya. Bukan ucapan terima kasih dari orang tersebut. Baik orang tersebut mau mengucapkan terima kasih atau tidak, baik orang tersebut mau bilang bahagia karena sudah bantu atau tidak, tapi dia merasakan sudah biasa saja karena tujuan dia adalah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat, ya. Ini berat, tetapi memang harus kita latih, harus seperti itu. Kita lakukan bahwasanya kita sedang bermuamalah kepada Allah. Yang mana dalam Al-Qur'an dikatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kalian. Ya. Kami tidak butuh dari kalian. Jadi la nuridu minkum jazaa'an. Ya, jadi Allah tidak butuh terima kasih dan Allah juga tidak butuh balasan dari kalian. Ya. Jadi Allah memberikan makanan kepada kita dengan cuma-cuma. Allah memberikan nikmat kepada kita dengan secara gratis. Ya. Itu yang patut kita syukurin bahwasanya Allah tidak mengharapkan apapun. Ya. Ucapan terima kasih dari hambanya atau tidak, Allah tidak mengharapkan itu. Ketika dia benar-benar mengucapkan dengan ucapan alhamdulillah, maka itu adalah rasa syukur. Memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, layak dan berhak. Ya, karena Allah memiliki semuanya. Ya, jadi Allah memberikan nikmat kepada kita dengan gratis cuma-cuma. Coba kita lihat nikmat apa yang Allah kasih gratis. Ya, anggota tubuh saat ini yang kita miliki adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu cuma-cuma, gratis. Ya. Allah memberikan panca indera dengan sempurna. Adanya mata untuk melihat, adanya kuping untuk mendengarkan, hidung untuk bernafas, ya. Mulut untuk berbicara. Ini suatu kenikmatan. Coba bayangkan. Misalnya Allah cabut napas kita ataupun buat napas kita sesak, kita harus dioksigen dan lain sebagainya. Itu berapa biaya yang harus kita keluarkan? Ya, berapa biaya yang harus kita keluarkan kalau satu saja nikmat itu Allah cabut dalam diri kita. Nah, ini patut kita syukurin nih. Ya, patut kita syukurin karena nikmatnya itu begitu besar. Ya, kalau kita ngelihatnya enak terus dalam hal dunia, maka itu gawat. Maka oleh karena itu ketika kita melihat dunia itu kita lihat ke bawah. Dalam hal materi, dalam hal dunia itu kita ngelihatnya ke bawah. Ya, coba bayangkan kalau di rumah sakit perlu dikasih oksigen, 1 jamnya itu harus biayanya berapa dikeluarkan? Bisa sampai jutaan. Ya, bisa sampai jutaan ketika masalah oksigen saja. Nah, itu benar-benar bagaimana kita itu melihatnya itu ketika dalam hal dunia itu melihatnya ke bawah. Tetapi ketika dalam masalah agama, ya, ketika kita melihat masalah agama kita ngelihatnya adalah melihat ke atas. Maksud ke atas di sini adalah kita melihat orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi ketika masalah dunia kita diharuskan melihat ke bawah. Tetapi ketika masalah agama, masalah tentang ketaatan, kita ngelihatnya ke atas. Jangan sampai ketika masalah agama kita ngelihatnya ke bawah. Ya, kita bakal merasa yakin dan pede, merasa ujub dan bangga. Ya, merasa ujub dan bangga karena kita merasa sudah paling bagus di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita. Jadi ketika kita masalah ibadah lihatnya ke atas, jadi kita akan merasa kurang, ya, kita akan merasa kurang. Tapi kalau kita melihatnya cuma ke bawah saja itu hati-hati. Ya. Jadi yang mendatangkan riya, yang mendatangkan ujub itu karena kita selalu melihat kemana? Ke bawah. Jadi kita berusaha beribadah kepada Allah itu untuk
kita lihat orang yang paling baik dari kita, kita lihat orang yang paling alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi itu boleh kita melihat ke atas. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keikhlasan tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya juga dikatakan ada 7 golongan ya, yang Allah naungi pada hari kiamat kelak ya. Dan ada 2 orang yang ikhlas ya. Yang ikhlas tersebut Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus bagi mereka. Ada ciri khusus bagi mereka. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminu. Yaitu adalah seseorang yang dia berinfak di tangan kanannya ya. Tasaddaq biyaminihi fa akhfaha, kemudian dia umpetin, kemudian dia sembunyikan ya. Hatta la ta'lam, sehingga orang lain tidak mengetahui ya. Tangan kanannya tidak mengetahui tangan kirinya telah menginfakkan hartanya ya. Jadi ketika tangan kanan dia sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Ini dianalogikan hadisnya bahwasanya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, jangan sampai kita pengen mengharap pujian dari manusia. Memang ketika kita melakukan sebuah kebaikan secara tidak langsung, pasti orang-orang itu akan memberikan komentar. Ketika kita melakukan kebaikan, komentarnya ada yang bagus, ada yang buruk ya. Komentarnya ada yang bagus, ada yang buruk, itu sudah pasti ya. Jadi kita nggak usah mikirin tuh hal-hal seperti itu. Kita usaha itu benar-benar udahlah, kita melakukan kebaikan, kita niatkan murni ini karena Allah. Kita punya rezeki, kita sedekahkan, kita infakkan karena ini murni milik Allah sebenarnya. Kita cuma dititipin saja ya. Harta yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan semuanya adalah titipan ya. Makanya berat nih ketika orang yang sudah diberikan kenikmatan harta yang melimpah nanti bisa dipertanyakan ya. Mobil dia sudah digunakan buat apa? Rumah dia sudah gunakan buat kebaikan atau belum? Harta dia benar-benar dihitung nantinya ketika dia memiliki harta yang melimpah. Oleh karena itu ketika Allah memberikan harta melimpah kepada kita ya, kita mohon sama Allah semoga harta itu kita bisa salurkan dengan benar ya. Jadi benar-benar tuh jangan sampai baju pakaian kita itu nantinya di akhirat dipertanyakan sudah benar belum untuk beribadah kepada Allah. Peci pun bisa nanti dipertanyakan ya. Duitnya dari mana kita beli, sudah halal belum, kita sudah gunakan buat beribadah apa belum. Bukan dikumpulkan semata tetapi kita gunakan sebenar-benarnya ya. Jadi jangan kira ketika kita memiliki semuanya nantinya kagak dipertanyakan ya. Ketika kita memiliki harta yang melimpah, kita juga harus minta petunjuk sama Allah. Semoga kita bisa menyalurkan harta-harta tersebut. Jangan sampai harta yang nantinya 1.000, 2.000, 5.000 itu dipertanyakan sama Allah. Apalagi yang sampai kita punya duitnya miliaran, ratusan juta. Ya, kalau sudah punya miliaran, ratusan juta yang semestinya kita harus menzakatkan ya, harta kita, mensedekahkan harta kita simpan hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita menyimpannya itu nanti dipertanyakannya sama Allah betul-betul. Karena nantinya malaikat itu akan menanyakannya secara detail, menanyakannya satu perinci-perincinya betul-betul ditanyakan kepada hambanya. Makanya di sini ketika rajulun tasaddaq biyamini fa akhfa, kemudian dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiku yaminu. Jadi ketika dia meninfakkan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Kita usahakan kayak gitu, bahwasanya ketika kita melakukan sebuah kebaikan apapun itu, jangan sampai kita mengharap pujian dari orang lain. Pujian pasti ada, cercaan juga pasti ada ya. Yang Allah sendiri itu pun juga mengalaminya ya. Allah pun mengalami itu ya. Yang mana
Allah juga dikatakan dalam orang-orang Yahudi, yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ya, jadi Allah yang sudah memberikan rezeki, Allah yang sudah memberikan nikmat kepada hambanya, ya, dikatain sama orang-orang Yahudi, yadullah maglulah, tangan Allah terbelenggu. Ya. Jadi Allah yang sudah melakukan kebaikan pun masih dikatain sama hambanya, dikatain sama makhluknya yang sudah memberikan kenikmatan ini semuanya. Ya. Bahkan dikisahkan pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu diutus kemana? Diutus kepada Bani Israel. Ya. Kepada Bani Israel itu dia tuh diutus kepada Bani Israel, ke kaumnya. Kaumnya itu paling banyak komplain. Kaumnya paling banyak nanya, paling banyak pokoknya aneh-aneh lah, dipertanyakannya secara detail. Jadi kalau ada orang, ya, kalau tukang nanyanya tetapi nanyanya pengen menjatuhkan, nanyanya tapi untuk memberikan bikin orang tersebut pusing, itu bisa jadi itu orang-orang masih keturunan Bani Israel. Jangan sampai kita seperti itu. Tetapi kalau kita bertanya dalam hal kebaikan boleh saja. Tetapi kalau bertanyanya dengan tujuan buat menjatuhkan, dengan tujuan buat menghina dan lain sebagainya, hati-hati. Seperti kaumnya Bani Israel, banyak komplainnya. Ya, ketika disuruh menyembelih hewan sapi, sapinya betina betina apa jantan, warnanya harus seperti apa dan lain sebagainya, itu akan meribetkan nantinya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam diutus ke kaumnya itu pun banyak yang komplain, banyak yang bertanya kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa pun termasuk hambanya yang seorang nabi yang diutus ke sana adalah termasuk nabi yang cerdas pula. Ya, nabi yang cerdas dan nabinya pun juga sering komplain sama Allah. Ya, sering komplain sama Allah. Ya, kita sholat 5 waktu ini karena salah satu ceritanya di Isra Mi'raj tersebut, ya, Nabi Muhammad naik turun bertemu sama Allah itu karena perantara Nabi Musa juga. Ya, perantara Nabi Musa sudah ngadu sama Allah dari 50 rakaat turun. Ada yang mengatakan sampai 9 kali. Ya, mengatakan 9 kali sampai ketemu Nabi Musa. Jadi dikatakan pada waktu itu 50 rakaat, katanya apa? Kata Nabi Musa bahwasanya umat saya aja dulu buat ibadah yang udah kuat-kuat aja kagak kuat, disuruh ibadah misalnya 50 rakaat, minta lagi, mohon lagi sama Allah, naik lagi. Nah, jadi kaumnya saja sudah banyak berani komplain, tapi Nabi Musa pun karena sudah dekat dengan Allah, dia sudah mengetahuinya Allah itu adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha rahman dan rahim, maka disuruh ngadu lagi. Ya, karena sudah ngalamin kaum-kaumnya yang kuat aja begitu. Ya, kita dikasih 5 rakaat ini melalui perantara wasilah dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi naik turunnya itu melalui perantara itu. Dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya banyak yang komplain, banyak yang itu. Apalagi kaumnya itu banyak yang mencerca Nabi Musa itu adalah orang-orang yang istilahnya beriman. Ya, sering ngatain Nabi Musa, sering mencela. Terus dia mohon sama Allah, ya Allah, coba dong saya dihindarkan dari cercaan, celaan dari manusia. Apa yang Allah katakan? Allah katakan kepada Nabi Musa, saya saja yang sudah memberikan nikmat begitu besar kepada makhluk, itu masih dapat cercaan dari hamba, dari makhluknya. Ya. Jadi orang Yahudi tersebut adalah yadullah maglulah, mengatakan kepada Allah tersebut bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Jadi Allah yang sudah memberikan nikmat, Allah yang sudah memberikan fasilitas semuanya, dari matahari, bulan, bumi dan lain sebagainya, itu secara cuma-cuma itu masih dihina sama hambanya. Jadi kita kalau mau murni lepas celaan dan cercaan, kritikan dari manusia itu susah. Allah sendiri pun masih seperti itu, masih dikasih juga celaan dan cercaan dari makhluknya.
Nah, jadi oleh karena itu ketika kita pengen murni seperti itu apa yang dikatakan Nabi Musa, Allah balas itu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari kritikan manusia, baik itu kritikan komentar baik ataupun komentar buruk. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rajulun dzakarallahu khala fa fadat ainah. Jadi seseorang yang tatkala dia mengingat kepada Allah dikala sendirian, maka kemudian matanya mengalirkan fafadat ainah, matanya mengalirkan air mata. Jadi dalam hadis ini bahwasanya ketika seorang hamba dalam keadaan sendirian dia beribadah dan murni karena mengharap ridha Allah, kemudian dia nangis ngaduk sama Allah dan sering menangis. Jadi bukannya menangis ketika dalam keadaan ramai aja, ketika kita ibadahnya ramai, ketika kita berjamaah, kita merasa paling khusyuk dan merasa paling sedih ibadah kita, bukan seperti itu. Tetapi ketika dalam keadaan sendiri, yang mana ketika dalam keadaan sendiri itu terkadang ya ibadah kita juga biasa-biasa aja. Tetapi ketika dalam keadaan ramai nih, kita berusaha, kita merasa paling khusyuk di hadapan semuanya. Nah, jadi boleh kita latih tuh bagaimana kita dalam keadaan sendiri kita lebih khusyuk mengharap ridha dari Allah, beribadah murni karena Allah dengan ikhlas. Nah, kita latih itu. Jadi ketika kita sudah bisa melatih dalam keadaan sendiri, menyendiri beribadah dan kemudian kita bersedih, nah, kita ngaduk semuanya sama Allah, dalam keadaan ramai pun kita tidak memikirkan semuanya. Ya, dalam keadaan ramai pun kita biasa saja. Karena apa? Baik dalam keadaan ketika sudah dilatih dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai pun nantinya kita akan terbiasa. Nah, jadi ini adalah sebuah pesan penting. Nah, yang mana ketika kita sudah bisa melatih seperti ini, insya Allah nanti ke depannya pun bisa. Nah, kita latih tuh ibadah-ibadah kita biar murni mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, ya. Katakan bahwasanya Allah itu esa. Jadi Allah itu benar-benar ikhlas memberikan kepada hambanya, kepada makhluknya. Ya, tidak mengharap apapun, yang mana pada waktu itu banyak makhluk hambanya itu mengkultuskan Allah, menjelek-jelekan Allah dengan sesuatu. Nah, jadi Allah itu dimurnikan dengan surat Al-Ikhlas ini bahwasanya Allah itu tidak tercampur dan benar-benar ikhlas murni mengharap ikhlas memberikan kepada makhluknya, dan kemudian Allah pun lepas dari hal-hal yang dapat merusak sifat-sifat dari Allah tersebut. Ya, dalam surat Al-Ikhlas itu kalau kita ketahui qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah itu istilahnya tidak punya anak, tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Benar-benar Allah wahdah, Allah sendiri. Nah, jadi tidak ada yang menyerupainya sedikit pun. Nah, jadi jangan sampai kita memasukkan sifat-sifat Allah yang buruk. Nah, kita jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ketika ingin mengharapkan pujian dari manusia, mengharap lain sebagainya, ada perkataan dari Imam Syafi'i, ridhan nas ghayah la tudrak. Ketika kita ingin mendapatkan ridho, mendapatkan kebahagiaan, membuat orang senang, itu adalah ghayah la tudrak. Maka itu tidak akan sampai, ya, bahwa kita tidak akan mendapatkan ridho dari seluruh manusia, ya. Karena apa? Ridho nas goyah la tudrak, maka tidak akan sampai kepada hal tersebut karena Allah sendiri pun tidak dapat sampai ke hal tersebut yang sudah berbuat baik. Bahkan diriwayatkan dalam kisahnya ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama yang dia alim faqih, menulis kitab banyak. Suatu ketika dalam penulisan kitab tersebut, ya, dalam penulisan kitab tersebut, nah, jadi orang-orang dahulu, ulama-ulama terdahulu menulis kitabnya itu dengan tinta, ya.
dengan tinta. Kalau kita sekarang dengan tinta, tapi sudah bisa diketik dengan komputer. Tapi kalau dahulu masih dengan istilahnya dengan kayu ataupun semacam buat menulis, ditulis datu dimasukkan di tintanya baru ditulis. Suatu ketika di dalam penulisan dia, ya, dalam penulisan dia itu ada seekor lalat hinggap di tintanya. Ketika itu dia mendiamkan, ulama tersebut mendiamkan tinta yang menempel, lalat yang menempel dalam tintanya untuk meminumnya karena sudah haus banget. Didiemin tuh, didiemin dalam ketika waktu menulis. Ketika itu setelah lalat tersebut sudah selesai meminumnya baru dilepas. Jadi suatu ketika dia termasuk hambanya yang alim, sudah membuat banyak kitab dan lain sebagainya. Ada seorang bermimpi, ya, bermimpi bahwasanya orang tersebut masuk surga bukan karena kealiman dia, bukan karena dia mengarang banyak kitab, bukan karena dia lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena dia memberikan air minum kepada lalat di tintanya tersebut. Jadi amalan yang dia sudah lakukan bertahun-tahun, tetapi amalan yang dinyatakan paling ikhlas dan dia dimasukkan ke surganya Allah karena seekor lalat meminum tintanya tersebut. Ya. Jadi hal yang ringan tetapi itu dipandang paling ikhlas di hadapan Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bisa jadi nih amalan-amalan ibadah kita sudah banyak, bisa jadi yang ikhlasnya itu baru beberapa persen. Ya. Jadi namanya ikhlas itu dari mulai qoblal amal, kemudian fil amal, dan ba'dal amal. Ya. Jadi ketika sebelum kita melakukan pekerjaan, kita melatih diri kita ikhlas dengan niat yang tulus. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan juga sama. Dan kemudian ba'dal amal, sampai kita sebelum dicabut nyawa kita itu dipertanyakan keikhlasan kita. Jadi itu panjang prosesnya. Jadi ibadah ruhani yang terus menerus. Ya, ibadah benar-benar kita lakukan terus menerus. Jangan kira sebelum kita melakukan kita sudah merasa paling ikhlas. Ketika dalam melaksanakan pekerjaan pun kita sudah merasa paling ikhlas, dan ba'dal amal kita sudah merasakan juga paling ikhlas. Tetapi belum tentu di akhirnya kita benar-benar sudah ikhlas benar. Apakah secara lisan saja ataupun cuma di omongan saja. Tapi bagaimana kita itu melatih diri kita itu bahwasanya ikhlas itu baik secara amal kita sebelumnya, dalam pertengahan kita melakukan pekerjaan, kemudian setelah melaksanakan pekerjaan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari pemaparan keikhlasan ini, bahagianya orang yang ikhlas itu dapat kita renungkan bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Benar-benar kita untuk mengharapkan dari pujian orang-orang itu benar-benar kita lewatkan semuanya. Kita cuma benar-benar murni mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang berat, tapi bagaimana kita berusaha melatihnya. Jadi bagaimana kita berusaha melatihnya dan kita berdoa kepada Allah. Ya. Jadi kita berdoa sama Allah, Allahumma rzuqni, ya. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah kepada saya ikhlasun niyah, keikhlasan dalam niat kita, fil qaul wal amal, ya. Dalam perkataan kita dan amal kita. Kita mohon sama Allah, ya. Jadi perkara keikhlasan ini bukan hanya kita melakukan saja, tetapi kita mohon kepada Allah. Jadi Allahumma rzuqni fil ikhlasin niyah wal qaul wal amal. Jadi kita mohon sama Allah semoga diberikan keikhlasan baik dari niatnya dalam ucapan kita dan amal kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.